Bab 043. Ambisi Papa masih sama, Ma. Papa masih ingin menjadi presiden direktur. Tapi, Darius terduduk di sofa dan mencengkeram rambutnya. Papa ingin Delia pulang, Ma. Papa rindu putri Papa. Regina berlutut di depan Darius dan menggenggam tangannya. Matanya yang selalu penuh dengan ketegasan kini terlihat goyah, seperti seorang ayah yang kehilangan arah. Papa tidak mau jika pernikahan ini membuat Delia semakin menjauh dari Papa, Ma. Papa ingin putri Papa kembali pulang. Sekarang Papa bahkan tidak bisa menggenggam tangannya lagi. Bagaimana jika kita terus memaksanya, kita akan benar-benar kehilangannya. 38. Regina merenung. Memikirkan kata demi kata suaminya. Sampai sekarang dia belum bertemu Delia. Respon seperti apa yang Delia tunjukkan sampai Darius sesedih ini? Apa Delia menolak bertemu? Nanti Mama yang akan bicara dengan Delia. Mama akan membawa dia pulang. Papa jangan sedih ya. Darius menggeleng, cengkramannya pada rambutnya semakin kuat. Papa salah. Papa terlalu keras pada Delia. Delia bilang takut melihat Papa. Dia bilang takut, Ma. Darius memperhatikan telapak tangannya. Tangan ini Papa gunakan untuk menyelamatkan banyak orang di ruang operasi, tapi Papa justru membuat putri Papa ketakutan dengan tangan ini. Kenapa dulu Papa semarah itu sampai melayangkan tamparan di pipi kurusnya? Papa menyesal, Ma. Papa ingin Delia pulang. Papa rindu putri kecil Papa. Dia masih bisa mengingat jelas bagaimana Delia membeku, bagaimana sorot mata putrinya yang biasanya cerah berubah penuh ketakutan. Ketakutan terhadapnya. Dia bilang takut, Ma. Suara Darius pecah, nyaris tak terdengar. Regina langsung menarik suaminya dalam pelukan. Mengusap punggungnya dengan lembut, berusaha menenangkan, meski dirinya sendiri ikut terluka melihat pria yang selama ini begitu kuat justru runtuh karena rasa bersalah. Papa ingin menebus semuanya. Papa ingin menghapus ketakutannya. Papa ingin mendengar Delia memanggil Papa lagi tanpa ragu, tanpa takut. Regina mengangguk. Mama akan membawa Delia pulang, Pa. Pagi hari, kampus. Elina menunggu. Mondar-mandir di depan kantin fakultas dengan gelisah. Seandainya Elina tahu jadwal kuliah dan ruang kelas Delia, Elina akan langsung menemuinya di kelasnya. Tapi sayangnya Elina tidak tahu. Jadi, satu-satunya cara, Elina menunggu di pintu masuk kantin fakultas. Delia lebih sering makan siang di sini daripada kantin jurusan. Please Delia, hari ini makan di sini, Elina sungguh berharap dalam hati. Dan doanya terkabul. Dari kejauhan terlihat Delia berjalan sendirian menuju ke kantin. Delia, Elina langsung menyapanya. Hai Elina. Elina tersenyum lebar mendengar itu. Nada suara Delia terdengar ceria seperti biasa. Kamu mau makan ya? Iya. Ya udah ayo makan Ba. Delia, SINI, cepat. Tiba-tiba seseorang yang sudah duduk di kursi melambaikan tangan pada Delia. 39. Iya nih udah aku pesenin soto, ucap mahasiswi satunya. Elina memperhatikan mereka berdua. Mereka siapa? Elina tidak mengenal mereka. Elina,
Aku ke sana dulu ya. Mau makan bareng sama temen-temenku. Dek. Jantung Elina berdenyut lebih kencang mendengar itu. Teman-teman. Delia punya teman baru. Delia bergegas bergabung dengan kedua teman barunya. Duduk bersama, ngobrol dan tertawa dengan begitu lepas akan mereka sudah akrab. Sementara Elina terdiam, mematung di tempat. Suasana kantin yang ramai tiba-tiba terasa hampa di telinganya. Suara gelak tawa, dentingan sendok yang beradu dengan piring, serta riuh rendah obrolan mahasiswa lain mendadak memudar. Elina menggigit bibir bawahnya, kedua tangannya mengepal di sisi tubuh. Seharusnya dia yang ada di sebelah Delia, bukan mereka. Elina. Raihan datang dengan nafas terengah. Di mana Delia? Beberapa menit yang, Elina mengatakan ingin bertemu dengan Delia. Raihan segera ke sini setelah jam kuliahnya selesai. Tapi yang dia dapati justru Elina berkaca-kaca. Kenapa? Ada apa? Aryama. Raihan mengikuti arah pandang Elina yang tertuju pada Delia yang sedang makan siang bersama Ua teman barunya. Aku harus gimana? Tolong, aku harus gimana? Kamu masih dekat dengan Delia kan? Tolong bilang sama dia aku menyesal. Aku minta maaf. Aku ingin berteman dengan dia lagi. Aku ingin dekat dan bersahabat seperti dulu, tolong bantu aku. SSSTT tenang dulu. Raihan segera merangkul Elina dan membawanya pergi sebelum Elina kehilangan kendali dan menangis di sana. Saat mereka sudah menjauh, Delia mengangkat kepala dan memperhatikan mereka. Temenmu ya? Tanya salah satu teman Delia. Teman SMA. Sejujurnya, Delia masih ingin bersahabat dengan mereka. Tapi bayang-bayang saat mereka menjauhinya, meninggalkannya, bahkan tidak mau mempercayainya, membuatnya takut. Takut semua itu akan terulang lagi. Takut saat dia sudah percaya, mereka akan meninggalkannya lagi. Kepercayaan bukan sesuatu yang bisa diberikan begitu saja, dan sekali rusak, tidak mudah untuk diperbaiki. 40. Delia ingin mereka mengerti hal itu. Delia juga ingin mereka belajar. Sesuatu yang berharga baru akan terasa saat sudah menghilang. Ini minum dulu. Raihan memberikan sebotol air mineral pada Elina. Elina menggeleng, enggan minum. Apa kita masih bisa berteman dengan Delia lagi? Raihan menghela nafas panjang, entahlah. Aku nggak bisa kasih jawaban, karena aku juga mempertanyakan pertanyaan itu. Mungkin kata maaf saja nggak cukup. Mungkin mereka menyesal sekarang, tapi apakah penyesalan bisa menghapus luka? Apakah permintaan maaf bisa mengembalikan apa yang sudah hilang? Jawabannya tidak, mereka jelas tahu betul itu. Kenapa ya dulu aku bisa sebodoh itu? Kenapa aku bisa lebih percaya Delima daripada Delia? Tanya Elina. Karena kita menganggap Delima lemah, polos, berasal dari desa dan gak tahu apa-apa. Naluri kita seakan terpanggil untuk melindunginya. Tapi siapa yang menyangka gadis desa yang terlihat polos itu bisa selicik itu? Sebenarnya terserah dia mau licik, jahat atau melakukan tindakan kriminal, tapi kenapa harus Delia? Raihan marah hanya memikirkan itu.
Delia selalu baik padanya. Bisa-bisanya dia dengan gak tahu dirinya, sudahlah. Raihan menggelengkan kepala. Gak ada gunanya menyalahkan Delima sekarang. Kita fokus saja memperbaiki hubungan kita dengan Delia. Mungkin setelah melihat ketulusan kita, Delia mau bersahabat lagi dengan kita. Elina jelas tidak bisa menerima itu. Tidak menyalahkan Delima. Jelas-jelas dia yang harus disalahkan di sini. Delima baru saja keluar dari ruang perpustakaan membawa laporan analisis data penelitian Profesor Henry yang baru saja dia selesaikan dan akan dia kumpulkan besok. Akhirnya selesai juga. Hah, malam ini aku bisa free. Tidak ada jadwal kuliah lagi jadi Delima bisa pulang sekarang, tapi... Selamat sore, Delima. Dek. Suara itu. Delima menoleh dan terkejut melihat Elina. Ikut aku. Delima kaget tiba-tiba Elina menggenggam tangannya, menyeretnya menuju ke belakang perpustakaan dan mendorongnya dengan kuat sampai tubuhnya terjerembab di rumput. Tas dan buku-bukunya jatuh di tanah. 41. Apa-apaan kamu? Elina berjongkok dan menatap wajah Delima. Aku mau kamu bertanggung jawab. Bertanggung jawaban apa? Kamu sudah membuat persahabatanku dengan Delia hancur. Aku mau kamu meminta maaf pada Delia. Aku minta maaf pada Delia. Hahaha. Delima tertawa, memangnya aku salah apa sampai aku harus minta maaf? Aku nggak melakukan apa-apa kan? Gitu ya. Elina tiba-tiba mengambil buku laporan Delima. Ini laporan analisis data penelitian Profesor Henry yang katamu hilangkan karena flash diskmu dicuci Bianti. Apa yang ingin kamu lakukan? Data itu cuma satu. Tidak, jangan. Jangan. Delima langsung bangkit dan berusaha merebut laporan itu yang dia tulis dengan susah payah. Tapi Elina sudah menyobek-nyobeknya. Delima tertegun. Matanya membelalak melihat serpihan kertas bertebaran di rumput. Seketika kemarahannya tersulut. Aku juga nggak melakukan apa-apa tuh, ucap Elina membalikkan omongan Delima yang tadi. Beraninya. Beraninya kamu sialan. Delima tidak tahan lagi. Dia mendorong Elina dengan kuat sampai punggungnya membentur tembok. Tak sampai di sana Delima langsung mencekik lehernya. Cekikannya tidak main-main sampai membuat Elina kesulitan bernapas. Delima menatapnya dengan penuh amarah, matanya berkilat seperti bara api yang siap membakar habis siapapun yang berani menentangnya. Aku sudah berusaha menahan diri sejak kemarin, tapi kamu masih saja menggangguku. Kamu marah karena Delia nggak mau bersahabat denganmu lagi. Seharusnya kamu marah pada dirimu sendiri. Memangnya aku memintamu menjauhi Delia? Tidak. Kamu dengan kebodohanmu sendiri yang lebih memilihku daripada Delia. Kalau mau menyalahkan orang, salahkan dirimu sendiri yang bodoh. Delima menguatkan cekikannya, Elina semakin kesulitan bernapas. Sekali lagi kamu berani menggangguku, aku akan menghancurkanmu seperti aku menghancurkan Delia. Jangan menganggapku remeh karena aku dari desa. Aku tidak punya apa-apa dan aku tidak takut kehilangan apa-apa. Itu yang menjadi kekuatanku. Aku bisa membunuhmu di sini dan membuat orang-orang percaya kamu bunuh Dri. Jadi,
Jangan berani muncul di depanku lagi, pecundang. Delima melepas cekikannya yang seketika membuat Elina terbatuk-batuk. Dan berusaha mengais udara sebanyak-banyaknya. Delima berdecih. Segera mengemasi barang-barangnya yang jatuh dan pergi dari sana. 42. Elina mengusap lehernya yang masih terasa perih dan berdenyut. Napasnya belum sepenuhnya stabil, sambil memperhatikan punggung Delima sampai sosoknya tak terlihat lagi. Setelah itu, keluarlah, dia sudah pergi, lirik Elina. Saat itu, Sonya muncul dari balik pohon. Masih ingin melindungi orang seperti itu. Elina mengalihkan perhatian pada Sonya yang sejak tadi bersembunyi di balik pohon. 43. Ya, Sonya melihat semuanya. Dan jujur saja dia terkejut. Saat marah Delima bisa semenyeramkan dan sebrutal itu. Beberapa menit yang lalu, tanpa sengaja Elina berpapasan dengan Sonya di depan Fakultas Kedokteran. Tiba-tiba saja terlintas ide di kepalanya untuk menunjukkan wajah asli Delima pada Sonya. Elina menyuruh Sonya bersembunyi di belakang pohon. Rencana ini mendadak dan tanpa persiapan. Tapi berhasil. Elina berhasil memancing emosi Delima dan menunjukkan sisi jahatnya. Aku nggak mau munafik. Pada dasarnya semua orang punya sisi baik dan sisi buruk. Tapi menurutku, sisi buruknya Delima sudah kelewatan. Dia memanfaatkan kepolosan wajahnya menipu banyak orang, ucap Elina. Aneh banget kalau kamu masih belum percaya dengan sifat Delima setelah melihat semua ini. Sonya menarik napas dalam dan mengeluarkan perlahan. Aku percaya. Cuma nggak ngangka aja. Elina lega mendengar itu. Ayo kita sama-sama minta maaf ke Delia. Sonya diam. Kenapa? Kenapa ragu gitu? Semua sudah jelaskan. Selama ini Delima memfitnah Delia. Delia yang menjambak dia. Delia yang menjelek-jelekan dia di keluarganya. Delia yang menggunting bajunya. Semuanya bohong. Memang gak ada bukti untuk kejadian yang lain tapi seharusnya pengakuan Dilema tadi sudah cukup. Siapa yang bilang gak percaya? Aku percaya. Untuk kasus Delima dan Delia, aku nggak akan denial lagi. Sekarang setelah melihat langsung dengan mata kepalaku, aku percaya sifat asli Delima memang seburuk itu. Berarti Delima salah kan? Dan kita juga salah karena terhasut Delima. Kita menyindir, menjauhi bahkan membiarkan Delia keluar dari grup. Kita juga jahat di sini. Sudah seharusnya kita minta maaf pada Delia. Terus apa lagi yang membuat kamu ragu? Ini bukan masalah Delima dan Delia lagi, tapi masalahku dengan Delia secara pribadi. Masalah pribadi apa? Sonya terlihat enggan bercerita tapi Elina terus mendesaknya. Kapan kamu pernah punya masalah dengan Delia? Kamu nggak tahu. Ya kasih tahu dong. Elina menyipitkan mata, jangan-jangan Delima menghasut kamu sesuatu. Kan sudah aku bilang ini nggak ada hubungannya dengan, Sonya terdiam sesaat. Kan, pasti ada. Cerita dong. Cerita semuanya jangan ada yang ditutupi. Apa sih maksa banget? 44. Iya, aku maksa.
Elina memiting leher Sonya membuat gadis itu terkejut dan memekik pelan. Nggak mau ngomong aku acak-acak nih rambut kamu. Aku baru ke salon YAA. Ya makanya ngomong. Gimana mau ngomong kalau gini? Elina berdehem kecil dan melepas pitingannya dari leher Sonya. Sonya berdeci, Delia ngerebut gebetanku. Elina ternganga mendengar itu. Gebetan. Gebetan yang mana?